Saya akan memberi tulisan dalam 3, 2, 1. Pertama kita akan masuk ke respon. Saya punya 3 poin sanggahan di sini, di mana pertama, di sini lawan menyatakan bahwa di sisi kami, BG nantinya harus bekerja di tempat yang menyiksa buruh dan melanggar HAM. Yang dimana lawan juga menyatakan ini ya beberapa kali di dalam argumennya dan membuat ini menjadi dasar tidak argumennya. Namun kami menolak ini dan menganggap ini salah. Pertama, karena negasi di Infoslide tertera jelas bahwa yang terjadi di dalam ruang produksi itu hanya sebatas tuduhan dan belum terbukti secara hukum. Artinya apa? Artinya apa yang dikatakan lawan di situ nggak relevan karena ya itu nggak bisa terbukti secara hukum dan nggak bisa dijadikan dasar argumen yang sangat kuat untuk di sisi pro. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu di sini kami bisa melakukan flip dengan mengatakan bahwa di tempat BG bekerja tidak ada tindakan kriminal yang terjadi, dan oleh karena itu di sisi kami ada lebih banyak keuntungan yang bisa diraih oleh BG, seperti misalnya karirnya bisa naik karena dia tuh bekerja di rumah produksi yang internasional, yang mana jelas secara ekonomi dan secara kepopuleran kamu akan naik banget karena kamu kerja di tempat internasional. Kayak misalnya mungkin Hollywood atau segala macamnya, dimana nama orang yang dari kecilnya tinggal di tempat yang kumuh dan menengah ke bawah bisa naik ke internasional adalah sebuah perkembangan yang sangat baik dan namanya sangat menguntungkan untuk BG dan keluarganya. Dan sekarang artinya lawan nggak bisa membenarkan dampak buruk bagi sisi kami, dan oleh karena itu sisi kami sudah unggul dari awal. Sekarang kita masuk ke sanggahan kedua. Di sini lawan mengatakan bahwa jika pada akhirnya BG join ke rumah produksi yang X yang terduga melanggar hukum itu, maka uangnya akan habis untuk berobat dia, karena dia pada akhirnya stres karena dia di sini dieksploitasi. Namun di sini kami memberikan negasi. Pertama, karena ya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, di sini itu pelanggaran HAM dan kemanusiaan itu masih sebatas tuduhan dan nggak bisa dibenarkan dan dijadikan alasan untuk BG tidak kerja di rumah produksi X. Dan artinya seluruh kasus yang dibawakan oleh pro itu nggak relevan sama sekali di debat ini. Lalu di sini kami kembali melakukan flip dengan artinya di sisi kami BG akan bekerja di rumah produksi X itu dan akan mendapat untung lebih banyak karena yang uang hasil keuntungan tersebut dapat dia gunakan untuk melakukan tindakan yang mendukung kemanusiaan. Karena pertama, uangnya pasti jumlahnya banyak sekali karena ia jelas studi internasional di mana pasti dia dapat keuntungan banyak, dan kedua, dia dijelaskan sangat vokal untuk menghadapi hal seperti isu-isu kemanusiaan dan isu-isu HAM lainnya. Jadi dia pasti otomatis akan akan menggunakan uangnya untuk bisa misalnya menyelamatkan negara dari kampung halamannya dari isu-isu HAM dan kemanusiaan, karena ya dia punya uang dan dia orangnya sangat vokal dari hari ini, makanya dia pasti akan melakukan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke sanggahan ketiga saya. Di sini lawan di akhir juga mengatakan bahwa perubahan dari dalam juga nggak relevan karena BG di sini akan dibungkam oleh perusahaan rumah produksi X tersebut. Namun menurut kami ini salah besar karena pertama, negasinya di sini jelas-jelas rumah produksi itu baru sebatas dituduh terikat isu-isu HAM. Artinya ini nggak sama sekali nggak relevan dan nggak bisa dibawakan oleh tim pro untuk jadikan argumen. Dan kedua, di sini kami juga bisa melakukan flip karena di sini status rumah produksi yang tertuduh melanggar HAM, mereka justru bisa merekrut orang-orang seperti BG yang vokal tentang isu ini. Artinya apa? Artinya karena status rumah produksinya itu bisa dibilang gawat, image-nya karena mereka tertuduh melanggar HAM, mereka tuh mau merekrut orang-orang kayak BG atau orang-orang lain yang mungkin vokal tentang isu ini untuk membantu menyuarakan klarifikasi untuk isu ini agar setidaknya audiens dari negara-negara BG misalnya tahu bahwa rumah produksi yang internasional ini tuh bersih dan aman dari isu-isu HAM, dan dunia setidaknya juga bisa tahu bahwa ada toko yang vokal yang direkrut oleh perusahaan ini untuk menyuarakan kebenaran dari isu di rumah produksi tersebut. Dan ini bisa terjadi karena ya jelas BG itu gak dibungkam oleh rumah produksi seperti yang dikatakan proposisi, karena apa yang mau dibungkam, orang di sana gak ada isu apa-apa kan, jadi BG dengan bisa leluasa menyatakan klarifikasinya dan gak akan terganggu karena ya dia gak dibungkam oleh perusahaannya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu argumen berjudul BG akan klarifikasi sebelum bergabung. Pertama, isunya di sini masalahnya BG yang dari kecil tinggal di daerah dan keluarga kurang mampu akhirnya itu sukses, dengan salah satu aspeknya adalah karena dia dipandang sebagai sosok yang vokal terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial. Inilah isunya. Seorang yang anti penggunaan HAM ikut dengan instansi yang terduga terlibat dengan hal tersebut. Tapi di sini kami sebagai tim kontra menentang mosi ini karena ya beberapa alasan yang akan kami jelaskan setelah ini. Salah satunya karena ya sebenarnya pelanggaran HAM itu nggak relevan, nggak asli sama sekali karena belum terbukti secara hukum. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu alasan perubahan. Di sini pertama, tesisnya kami ingin membuktikan bahwa BG di sini akan tetap bisa menjaga nama baik karena di rumah produksi itu hanya sebatas dituduh melanggar isu-isu HAM dan isu-isu kemanusiaan. Lalu aktornya di sini akan berubah adalah BG, di mana dia akan memutuskan untuk bergabung demi kebaikan karirnya dan juga demi agar dia bisa mengubah nama baik perusahaan itu dari dalam, dan juga sekaligus ya menaikkan karirnya karena dia sebagai orang yang juga butuh progres karir dalam hidupnya. Lalu di sini
alasan strukturalnya ada dua. Pertama, ya jelas BG itu vokal tentang isu kemanusiaan dan dia akan klarifikasi dahulu sebelum dia bergabung, dalam artian ya mungkin dia akan bikin tweet di X atau gimana tentang klarifikasi soal perusahaan yang sebenarnya nggak terasosiasi sama sekali dengan isu-isu kemanusiaan dan isu-isu HAM, dan akhirnya film atau karirnya di internasional itu akan sangat menguntungkan karena ya jelas itu skala internasional, yang artinya dia bisa sangat untung dari acting di perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke perubahan, di mana di sini akhirnya BG itu akan bergabung. Namun di sini sebelum bergabung dia akan memberikan klarifikasi terkait isu di rumah produksinya di publik, misalnya lewat X atau lewat wawancara, di mana dia akan mengatakan bahwa saya akan bergabung ke rumah produksi X ini dan saya akan, meskipun ada isu-isu soal ini HAM dan segala macamnya, ini nggak benar karena ya saya sudah tahu karena saya adalah atau yang sangat vokal terkait hal ini dan saya sudah mengecek dan segala macamnya. Ini penting karena BG itu bisa sukses karena salah satu hal yang menaikkan namanya dan membuat dia terkenal adalah sikap vokalnya terhadap isu kemanusiaan. Lalu yang ketiga, dampaknya, dan pada akhirnya ini berdampak ke penggemar BG yang makin respect kepada BG karena dia bahkan memberikan diri untuk vokal di kancah internasional yang membuat namanya baik dan pekerjaannya lancar di rumah produksi tersebut pada akhirnya. Sedangkan di sisi lawan sendiri, mungkin penggemar yang benar-benar intens dan mengikuti isu kemanusiaan ini malah kecewa karena mungkin mereka tahu BG itu punya kesempatan untuk meluruskan isu di rumah produksi tersebut, namun malah memilih untuk menolak dan tetap stay di Indonesia. Lalu di sini penimbangan yang kami gunakan adalah bagaimana kasus kami itu bersifat prasyarat di dalam mosi ini, di mana nama BG naik dan keuntungannya gajinya sebagai aktor naik dan akhirnya dia terkenal di mata fansnya, itu hanya bisa terjadi jika misalnya BG menerima tawarannya. Ya, sekian dari saya, bangga telah menjadi profesi.